Dia mau mempersiapkan investasi. Ini orang pandai, tapi ada orang yang levelnya di atas lagi, ini namanya orang berhikmat, orang bijak. Nah, orang bijak ini mempersiapkan kehidupannya bukan berdasarkan apa yang akan terjadi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bukan. Tetapi orang bijak ini menata kehidupannya, mengatur kehidupannya berdasarkan apa yang terjadi di dalam kekekalan. Karena dia tahu bahwa kehidupan ini pendek sementara, dan dia tahu pasti, orang bijak ya, bahwa matinya raga ini bukan akhir dari kehidupan. Ini orang berhikmat. Shalom, kasih anugerah Kristus Yesus memimpin saudara sekarang sampai selamanya, amin. Bapak Ibu Saudara yang tercinta di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya hadir di rumah duka, ya. Saya tuh orangnya suka mengamati orang lain, jadi kalau apa namanya di dalam kerumunan gitu tuh saya biasanya malah tidak fokus sama satu momen utamanya, tapi saya biasanya memperhatikan orang-orang, saudara. Nah, saya lihati orang-orang di rumah duka itu ada yang datang, ya semua datang tentunya menyampaikan empati ya. Terutama kalau penghiburan, ibadah penghiburan dan khotbah disampaikan itu kan orang waktunya duduk tenang mendengarkan. Nah, saya melihat ada orang yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan Pak Pendeta. Tapi juga ada orang yang sibuk ya, makan kuaci, makan kacang, ya, makan kudapan yang disediakan oleh keluarga yang kehilangan ya. Ada juga yang suka ngobrol, meskipun yang di depan lagi khotbah, lagi nyampaikan kebenaran firman, tapi dia sibuk ngobrol sendiri. Nah, ada juga saudara yang sebagian orang yang saya amati itu sungguh-sungguh memperhatikan apa yang disampaikan Pak Pendeta di rumah duka. Nah, ini menyenangkan saudara. Karena apa? Karena ini adalah keinginan Tuhan ya. Keinginan Tuhan bahwa belajar dari rumah duka itu penting ya. Kita baca langsung ya di Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal ya. Dan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Seperti itu. Pergi ke rumah duka ayat 2 lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. 4. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang yang bodoh senang berada di rumah bersukaria. Saudara, ini pelajaran berharga, nasihat berharga yang mana kalau kita hidupi, kita akan mendapati bahwa di sini disebut kita itu seperti orang berhikmat, ayat 4 ya, orang bijak. Kenapa saudara? Karena begini, kalau orang bijak itu kan tingkatannya yang di paling akhir ya, orang berhikmat, orang bijak, seperti Salomo, seperti Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita anak-anak Tuhan harus menjadi orang-orang yang bijak dan berhikmat ya saudara. Maksudnya begini, kenapa kok disebut orang berhikmat itu lebih baik? Karena orang bebal ya saudara, itu hidupnya itu cuma memikirkan kesenangan hari ini. Dia tidak pernah memikirkan besok bagaimana ya, tapi dia hidup dalam kesenangan hari ini. Ada di atasnya orang orang bebal ini, orang bodoh ini adalah orang pandai. Orang pandai itu mempersiapkan kehidupannya, mengukur kehidupannya berdasarkan dari apa yang akan terjadi di masa depan, seperti itu. Oh, hari ini emas naik turun karena politik tertentu. Nah, ini ada politik tertentu, apakah besok harga emas naik? Nah, orang pandai itu seperti itu kira-kira, ini dalam bidang bisnis ya. Oh, besok Donald Trump mengeluarkan keputusan seperti ini, dunia bergejolak, maka emas akan naik atau turun. Kalau turun saya harus jual, atau kalau naik saya harus beli, atau kalau naik saya harus jual, kalau turun saya harus beli, atau bagaimana? Nah, dipersiapkan dengan baik berdasarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini contoh dalam bisnis. Dia mau mempersiapkan investasi.
Ini orang pandai, tapi ada orang yang levelnya di atas lagi, ini namanya orang berhikmat, orang bijak. Nah, orang bijak ini mempersiapkan kehidupannya bukan berdasarkan apa yang akan terjadi 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bukan. Tetapi orang bijak ini menata kehidupannya, mengatur kehidupannya berdasarkan apa yang terjadi di dalam kekekalan. Karena dia tahu bahwa kehidupan ini pendek sementara, dan dia tahu pasti, orang bijak ya, bahwa matinya raga ini bukan akhir dari kehidupan. Ini orang berhikmat. Makanya orang berhikmat itu lebih baik daripada orang bebal. Orang pandai itu baik, tapi alangkah baiknya kalau orang pandai belajar kepada Tuhan dan menjadi berhikmat seperti itu, ya. Makanya apa? Di sini dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Minyak wangi itu mahal sekali kalau di Timur Tengah, ya. Nama yang harum, nama yang baik selama manusia itu hidup, itu justru lebih baik daripada kekayaan yang dia bisa capai. Dalam konteks apa? Ayat 1-4 ini bicara tentang dalam konteks kematian. Selesainya raga kita hidup, ya, kemudian dikuburkan. Nah, lanjutannya di sini konteksnya. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi bagi orang yang meninggal, itu yang dia punya, sisanya, rekaman akan dia itu adalah semua kebaikannya. Kekayaannya itu tidak ada direkam, tapi semua kebaikannya. Itu artinya apa? Artinya nama yang harum lebih baik dari minyak yang harum, yang mahal, harum yang mahal. Nah, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, ya. Lanjutannya, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, ya. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kenapa, saudara? Always think like a dying man. Selalu berpikirlah seperti orang yang sekarat, yang mau meninggal. And you will be a wise man. Dan Anda, saudara, akan menjadi orang yang bijak. Kalau orang belajar dari kematian dan rumah duka, dia akan berpikir di dalam benaknya itu memikirkan, oh ya, hidup saya pun nanti akan seperti dia. Saya suatu saat akan masuk kota dan tidak bisa berbuat apa-apa dan selesai sudah semua. Nah, kalau saya memikirkan demikian, maka saya akan berpikir seperti orang yang akan meninggal, seperti itu. Think about your soon arrival in heaven and you will be wise. Pikirkan apa yang saudara akan alami di dalam kehidupan saudara, ya saudara akan ke surga. Dan kita akan menjadi orang yang bijak dan berhikmat. Nangkep ya, saudara? When people are on their deathbed, ketika orang-orang ada pada ranjang pesakitan, artinya sekarat di ranjang dan mulai tidak bisa berbuat apa-apa, they think differently from people who are not thinking of the realities of heaven and hell. Jadi orang-orang yang ada di ranjang orang sakit yang menuju kematian itu, dia sangat berpikir berbeda dari orang-orang yang dulunya tidak pernah berpikir tentang kenyataan surga dan neraka. Nah, perkara yang semacam ini hanya bisa difahami oleh orang bijak. Nangkap ya, saudara? Jadi ini yang Tuhan mau. Pergi ke rumah duka itu untuk belajar. Kita itu bakal kesudahannya seperti itu. Maka saudara harus berpikir, hidup saya bagaimana bermakna sampai di kekekalan, seperti itu, saudara, ya. Ya. Lanjut ya. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Seperti nasihat firman tadi, bahwa kalau kita pergi ke rumah duka, kenapa dikatakan lebih baik? Karena kita di sana merenung, dengar khotbah, dengar firman Tuhan disampaikan, dan kita merenung, oh iya, suatu saat saya juga akan mengalami akhir yang demikian. Semua orang pasti mati. Ya, kita manusia, kita bukan manusia super yang tidak bisa mati, semua pasti mati dan kita berakhir. Dan kalau kita sudah merenungkan, oh iya, bakalnya saya mati. Beruntung kalau tidak sakit langsung meninggal. Kalau mengalami sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa sampai kematian saya, apa yang mau saya lakukan? Apa yang mau saya pikirkan dalam benak saya? Apa yang mau saya pegang? Kan seperti itu, saudara. Nah, disinilah hikmat itu jalan. Makanya Tuhan berkata, better pergi ke lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta, ya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Di dalam konteks berduka itu betul ya. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Kalau saudara tertawa terbahak-bahak di Tionghoa Iwan di rumah duka,
nanti saudara dimarahin orang. Karena muka murah membuat hati lega. Nah ini semua orang yang mengalami kedukaan, ya, mengalami ditinggalkan orang yang dicintai, itu diekspresikan melalui muka yang muram. Dan memang pada saat berduka itu menghasilkan kelegaan. Tapi bukan berarti artinya saudara diminta Tuhan untuk bermuka muram supaya hatinya lega. Itu dibalik, itu namanya sesat, ya. Tidak boleh seperti itu. Maksudnya kalau lagi berduka, ya berduka bermuka muram ya wajar. Dan itu membuat hati lega, seperti itu. Ini dalam konteks rumah duka. 4, ini yang paling penting. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah bersukaria. Maksudnya bukan kita jadi penggila rumah duka terus jadi ngamati jadwal Tionghoa Iwan terus kita, oh iya ini ada orang mati saya tak kesana karena ini perintah firman Tuhan. Bukan saudara, ya, jangan seperti itu. Maksudnya adalah seperti tadi, kalau saudara berpikir, ya, seperti orang yang mau meninggal dan saudara mengingat tentang upah surga dan neraka, saudara mengingat tentang kekekalan, maka hidup kita ini akan kita tata hati-hati. Dan ini yang akan membuat hidup kita justru sejalan dengan rencana Tuhan. Jadi bukan sengaja suka datang ke rumah duka, itu bukan. Tapi ingatlah akan hari kematian, ingatlah akan rumah duka, ingatlah bahwa kesudahan segala sesuatunya itu yang dulu kita jadikan pegangan, baik kekayaan, kuasa, hubungan, itu semua tidak akan menolong kita. Ya, money, power, relation itu tidak akan menolong saudara. Nah, ini hanya bisa saudara sadari ketika saudara duduk merenungkan firman di rumah duka. Amin, saudara. Jadi, ini adalah berkat yang luar biasa. Nah, sedangkan di pembahasan yang berikutnya, kedukaan itu sendiri di dalam iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang final, ya. Makanya kalau di dalam peribadatan itu kan disebut ibadah penghiburan. Karena apa? Karena sesungguhnya kebenarannya terjadi. Orang percaya yang tadi telah memikirkan akan kekekalan, dia berjumpa dengan Yesus, dikatakan bahwa orang mati itu adalah tertidur. Tubuhnya tertidur, nanti terurai, entah dikremasi atau dikubur. Tapi satu kali Tuhan berjanji, Tuhan datang dan kita dikaruniakan tubuh kebangkitan. Jadi saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita itu bukan mati dan bukan binasa di dalam neraka, tetapi dia ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, satu kali ketika harinya tiba, kita akan dikumpulkan kembali, menyatu kembali dalam sukacita abadi dengan tubuh yang baru yang tidak bisa binasa. Nah, ini kebenaran. Nah, inilah apa yang disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, yaitu orang-orang yang memilih kekekalan di dalam Yesus Kristus Tuhan daripada kesenangan yang sementara. Nah, alangkah naifnya apabila seorang percaya tidak pernah memahami betapa berkat yang besar di dalam perikop ini. Orang percaya tapi pegangannya duitnya, rekening nol di rekening masih cukup enggak untuk saya sampai umur 100 tahun, seperti itu. Orang percaya tapi pikirannya masih, wah, aku ayam tentram, di dalam hidupku ada banyak harta, amanlah jiwaku, seperti itu. Orang percaya Yesus tapi di dalam batinnya dia bicara, semua orang mencintai saya, hubungan saya dengan semua orang baik, ya, semuanya sia-sia, saudara. Orang percaya dan berkuasa pikirannya, hari ini saya mau ngatur apa, mana yang bisa saya perbaiki, saya kontrol, saya tata hidupnya, saya atur-atur. Jadi Tuhan, ya, di dalam kehidupan. Nah, perikop Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 4 ini akan menolong saudara untuk waras secara rohani dan mengembalikan jati diri saudara. Amin. Jadi jangan alergi dengan kematian, tetapi Tuhan bicara bahwa kematian ini adalah satu transisi yang pasti yang akan terjadi. Dan perhatikan omongan Rasul Paulus, bagiku hidup adalah melakukan segala sesuatunya bagi Kristus, tetapi kematian adalah sebuah keuntungan karena kita menyatu dengan Yesus Kristus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Undangan bagi saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, segera selama kesempatan masih ada, percayalah kepada Yesus
sebagai jalan keselamatan, juru selamatmu. Dan dia adalah Allah yang sejati, yang murah hati, yang mau menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.